Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atti'il sayyi'ata hasanatan tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketakwaan kita itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis taklim, tetapi di mana saja kita berada, sebagaimana disabdakan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah Ta'ala di mana saja engkau berada. Karena Allah zat yang maha mengawasi setiap perbuatan kita, maka kita harus semakin takwa kepada Allah Ta'ala. Seandainya dalam perbuatan kita ada kesalahan, maka harus kita segera menutup kesalahan tadi dengan kebaikan. Wattabi sayyi'atal hasanata tampuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu bisa menutup perbuatan yang buruk. Dan kemudian kita membiasakan berakhlakul karimah kepada siapa saja, karena dengan akhlakul karimah maka kita akan mudah untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan pengajian kita untuk malam hari ini. Terakhir sampai surat Al-Insan, surat yang ke-76 ayat yang ke-29. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 Allah berfirman, wa ma tasya'una, dan tidaklah engkau menghendaki, menginginkan untuk bertakwa, illa ayyasha Allah, kecuali bahwasanya Allah menghendaki. Innallaha kana aliman hakiman, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Di sebagian tafsirnya dijelaskan
wahai manusia, innakum la tastati'una sulukasa bilal khairi. Sesungguhnya kalian tidak bisa menjalani, mengerjakan, membiasakan pada jalan-jalan kebenaran, wan najati, dan jalan-jalan untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka, illa ayyasha Allah, kecuali Allah kehendaki. Ada sebagian orang yang pengen jadi orang Islam, pengen jadi orang iman, tapi kalau tidak dikehendaki Allah, maka dia tidak akan bisa beriman. Jadi iman dan tidaknya itu juga tergantung Allah. Mau dan tidaknya seseorang termasuk kita untuk berbuat kebaikan juga ditentukan oleh kehendak Allah. Makanya kemudian pentingnya kita minta, mendoa kepada Allah supaya kita ditunjuki, kita dikuatkan, kita ditolong dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan dengan cara kita diberi taufik atau kecocokan. Banyak orang yang mendapatkan hidayatul irsyad, petunjuk kebaikan-kebaikan, tapi tidak mendapatkan hidayatul taufik, tidak mendapatkan kecocokan dalam hatinya. Makanya kemudian ada banyak orang yang kepingin jadi orang baik tapi nggak bisa jadi orang baik. Terus kemudian yang berikutnya, maka dengan siapapun kita itu berbuat baik, maka landasilah niatan kita untuk ikhlas lillahi ta'ala, karena itu akan menjadi penyebab kita akan ditunjuki oleh Allah. Sekedar contoh juga ya, sekedar contoh juga. Contohnya begini, bab masalah infak. Sudah berapa banyak hadis ayat Quran yang kita dengar dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, tapi kadang-kadang rasa bahagia itu masih ada di dada kita, ya. Demikian juga tentang fadilah sholat berjamaah, fadilah baca Quran, ya. Mungkin sudah berulang-ulang kita dengar, tapi kadang-kadang masih ada rasa enggan, sehingga memang amal itu juga bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan tingkat keimanan kita. Kemudian ada beberapa ayat dan hadis yang dapat kita hubungkan. Yang pertama yang menjelaskan bahwa orang yang disesatkan Allah itu tidak akan ada yang dapat menunjuki. Berdasarkan surat Al-Kahfi surat 18 ayat 17 di akhir ayat. Jadi ini tidak dari awal tapi dari tengah-tengah. Allah berfirman, "May yahdillahu fawwal muhtad." Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Sebaliknya, wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan Allah, falan tajidalu nasmu mursidan, maka tidak akan dia dapati baginya walian mursidan, wali penolong yang dapat menunjuki orang tadi kepada jalan yang lurus. Kita ambil contoh umpamanya orang yang mendapat petunjuk. Akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar lewat YouTube atau yang lainnya pada kolom mu'alaf, ya. Pada kolom apa? Mu'alaf. Banyak orang-orang yang masuk Islam, bahkan pendeta-pendeta, bahkan uskup-uskup itu banyak yang masuk Islam. Padahal mereka sekian tahun, ya, berjuang atau dia mempertahankan agamanya yang lama, tapi akhirnya kemudian disadarkan Allah,
sehingga mereka juga berani menanggung resiko apapun, ya. Yang penting masuk dalam Islam. Contohnya orang yang dia diberi petunjuk, ya. Jadi demi Islamnya itu dia rela untuk menderita dan lain sebagainya. Demikian juga nanti kisahnya Salman Al-Farisi yang masuk Islam dari negaranya di daerah Persia atau Irak, Iran, sampai masuk Islam itu dia menjalani berbagai macam penderitaan dan akhirnya masuk dalam Islam, ya. Sebaliknya wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan Allah, walan tajidalahu waliyan mursidan, maka tidak akan dia dapati wali penolong yang dapat memberikan petunjuk. Contohnya ya pamannya Nabi Abu Lahab, Abu Jahal, sudah didakwai Nabi 40 kali, ditunjukkan mukjizat Nabi dan lain sebagainya, tetap tidak mau untuk beriman. Bahkan dalam kisah itu ketika Abu Lahab, Abu Lahab sudah membuat jeglongan, Pak. Jeglongan itu apa? Jeglongan itu ya tanahnya tuh dijeglongi, ini di depan apa? Tempat tidurnya Abu Lahab. Setelah itu kemudian ditutup, ya, tutup. Kemudian Abu Lahab manggil pembantunya, pembantu, panggil Muhammad, katakan pamannya sakit, ya. Kemudian dipanggilkan, wahai Muhammad, pamanmu Abu Lahab sakit, suruh untuk menengok. Dia nanti kemudian nengok, ya, berangkat dari rumahnya. Kemudian ketika mau masuk pintunya Abu Lahab, dikasih tahu malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, di depan tempat tidurnya Abu Lahab itu ada jeglongannya, ya. Maka kemudian Nabi mau masuk nggak jadi, ya. Kemudian Nabi pulang, kemudian Abu Bakar berteriak, Muhammad sini, ya. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad nggak kembali, kemudian dikejar oleh Abu Lahab, nggak tahu depannya apa, jeglongan. Akhirnya dia jeglong sendiri, ya. Kemudian minta tolong kepada pembantunya, setiap dikasih tali kurang 1 kilan, kasih tali yang lebih panjang kurang 1 kilan lagi. Akhirnya Nabi kemudian datang, kemudian ditarik. Loh, begitu itu tetap nggak iman. Ditunjukkan seperti itu tetap tidak beriman, ya. Contohnya orang yang disesatkan Allah. Nah, kemudian kalau pemahaman saya, ayat-ayat seperti ini lebih cocoknya untuk tawakal. Artinya begini, kalau kita sudah mengingatkan seseorang, ya, mendakwai dengan berbagai macam cara, tapi akhirnya nggak mau beriman, ya, memang cetakannya cetakan kafir, ya. Tapi kalau mau dakwah jangan pakai ayat ini, ya. Kenapa? Nanti malas kita, lah nggak usah didakwai, nanti jatahnya swarga ya belum dewe, nggak gitu, ya. Jadi ini ayat-ayat yang cocok untuk tawakal. Setelah kita berdakwah, berusaha dan lain sebagainya, kemudian akhirnya orang tadi tidak mau beriman, ya kemudian kita tawakal, ya, karena memang kita manusia nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapapun, ya, kecuali orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kemudian di surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 186, Allah juga berfirman, may yudlilillahu fala hadiyalah, maka barang siapa yang disesatkan Allah Ta'ala, fala hadiyalahu, maka tidak ada orang satupun yang dapat menunjuki kepada dia, meskipun itu pamannya Nabi, yang membantu Nabi, yang melindungi Nabi, contohnya Abu Thalib, ya. Di akhir hayatnya menjelang kematiannya, sampai Rasul itu ngerpek kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, kul
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang nanti akan aku gunakan untuk membela kamu di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal yang di sebelahnya mengingatkan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, kamu harus menetapi agama nenek moyang kita, jangan gubris kepada keponakan kamu. Yang artinya kemudian endingnya akhirnya Abu Thalib matinya dalam keadaan tidak beriman. Ya. Meskipun sing gretai, yang mendakwai, yang ngerpek-ngerpek, yang memohon itu adalah Muhammad Rasulullah. Ya. Lah apalagi kelas-kelas kita. Ya, makanya dengan kita memahami seperti ini, seandainya kita mendakwai, maaf saja sebagian ustadz bahkan kiai ya, bapaknya tidak beriman, bapaknya ahli kemusyrikan, ada juga yang matinya tidak dalam keadaan Islam. Ya, nah, semoga kita tidak begitu. Ya. Kemudian wa yazrum fi tuyanihim ya'mahun. Orang yang di sana Allah Ta'ala tadi dibiarkan Allah dalam pelampauan batas, ya. Mereka Allah menerjang aturan-aturan Allah Ta'ala. Ya'mahun, mereka seperti orang yang buta, tidak tahu arah, nggak mampu membedakan antara yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil dan lain sebagainya. Nah, ya. Demikiannya pada zaman-zaman sekarang banyak orang-orang yang mereka itu disesatkan Allah Ta'ala, meskipun ditunjuki dengan berbagai macam ayat-ayat kauniyah pun mereka tidak akan beriman. Makanya kita yang diberi keimanan ini harus pantas bersyukur, ya. Bersyukur dengan cara kita menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak-banyak amal soleh. Kemudian orang yang telah ditetapkan sesat tidak akan mendapatkan petunjuknya sampai pada akhir hayatnya. Di surat Yunus surat yang ke-10 ayat 96 dan 97 Allah berfirman, Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang hak, yang sudah dihaki ditetapkan, alaihim atas diri mereka kalimatu rabbika, kalimat ketetapan Tuhanmu, ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ya, sebelum saya lanjutkan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, telah aku tetapkan dua tempat di akhirat, yaitu surga dan neraka, dan aku akan mencukupi atau memenuhi kepada keduanya. Allah berjanji akan memenuhi surga dengan orang-orang yang beriman, dan Allah berjanji untuk memenuhi neraka dengan orang-orang yang kafir. Terus di surat At-Taghabun surat 64 ayat yang kedua, Allah juga berfirman, Huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah Ta'ala zat yang telah menciptakan kalian wahai manusia, sebagian kamu ada yang dicetak, dicap dengan cetakan kekafiran, dan sebagian kamu ada yang dicetak dengan cetakan ketakwaan. Jadi sudah dari awal dikehendaki akan dimasukkan di dalam neraka. Ya, lah orang-orang yang seperti itu
kalau kita dakwai dengan berbagai macam argumen atau ayat atau dalil atau fenomena apapun, ya tidak akan mau beriman, ya. Sampai katakan walau ja'athum kullu ayatin, meskipun telah datang kepada mereka berbagai macam ayat-ayat, ya. Seperti sebagian orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah yang sering dia bertanya kepada Rasulullah, ya, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan janji mereka akan beriman kalau Muhammad dapat menjawab dengan benar. Setelah 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan dijawab dengan benar, terus kemudian, ya, pokelnya keluar, ya, terakhir bertanya kepada Rasulullah, dah sekali ini nanti kalau kamu jawab benar aku beriman. Ya, apa pertanyaannya? Siapa yang menurunkan Quran kepadamu? Maka Nabi menjawab, Jibril alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Wah, Jibril itu musuh saya. Seandainya tadi kamu ngomong Mikail, saya beriman. Tapi kamu ngomong Jibril, saya nggak jadi beriman. Ya, itulah pokernya orang-orang ahli kita. Jadi intinya meskipun sudah banyak datang ayat, itu tetap tidak beriman. Demikian juga pada zaman Nabi Musa ketika masih di Mesir, ketika Fir'aun belum ditenggelamkan Allah. Sudah datang ayat berupa tongkat, berupa belalang, berupa foto, berupa darah, ya, berulang-ulang sampai mereka itu minta, tapi ketika datang pertama mereka juga tidak akan beriman. Ya, makanya berbahagialah kita orang yang diberi keimanan. Yang kedua, nanti kalau kita mendapati dalam kehidupan kita, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang tidak, misalnya lewat media, lewat medsos, lewat TV dan sebagainya, ada orang yang sudah dijelaskan dengan berbagai penjelasan kok tidak beriman, ya. Bahkan kadang menghina, mengejek, mendiskan orang-orang beriman, bahkan para ulama. Ya memang ceritanya seperti itu, ya. Kalau nggak ada orang seperti itu, kemudian neraka isinya siapa? Gitu. Nah, makanya kita harus apa? Ngelenggono. Ya memang ada orang yang modelnya seperti itu. Itulah kebenaran Al-Quran. Ya. Apalagi orang-orang yang mau saja sudah kesengsem, sudah terpesona, terlena dengan kenikmatan dunia, ya, sampai dia kadang tidak sadar mengkafiri adanya hari akhirat, ya, mereka tidaknya dengan adanya hari kebangkitan dan lain sebagainya. Itu adalah akibat dari orang yang hatinya sudah tertutup oleh kesesatan yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Terus kemudian karena iman itu adalah miliknya Allah Ta'ala, maka kita diperintah untuk selalu meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Dalam prakteknya minimal 17 kali kita selalu minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 kita selalu membaca, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya, metodenya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Contohnya siapa? Para nabi, para rasul, syuhada, sholihin, dan orang-orang beriman yang lainnya. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, yaitu orang yang ngerti tapi tidak ngelakon.
walam dolin, dan bukan jalannya orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani, yaitu orang yang tidak tahu tapi melakukan hal-hal yang dia tidak tahu. Ya. Lah ayat ini atau kalimat ini sering kita ulang-ulang. Untuk apa? Ya memang namanya petunjuk itu banyak. Ya, saya contohkan saja umpamanya ada orang yang sudah rajin ngaji, rajin sholat tapi masih bakhil, berarti di bakhil itu dia belum tuntas petunjuknya. Ada yang sudah tidak bakhil, sudah lomo tapi kepada ortunya masih berani, ya. Atau yang lainnya. Makanya kita harus banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah, ya. Kadang-kadang sudah rajin sholat, suatu saat kemudian timbul kemalasannya, tergoda oleh godaan setan, oleh pekerjaan, oleh keluarga, oleh yang lainnya, ya. Maka pentingnya terus ditekankan untuk kita selalu banyak-banyak minta petunjuk, ya. Kemudian jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sebagian isi Quran adalah kisah atau cerita tentang nabi-nabi yang dulu, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud dan sebagainya. Mari kita teladani. Dari Nabi Musa banyak kita teladani, mulai dari bagaimana dia percaya kepada Allah Ta'ala, ya, di Bukit Torsina pertama kali. Kemudian ketika diperintah untuk melemparkan tongkatnya, ya, kemudian berubah jadi ular. Kemudian Allah katakan khud wala takhuf, ya, peganglah ular itu, kamu jangan takut. Sano itu hasil ta'ukhro, nanti akan kami kembalikan pada bentuk yang semula. Kalau kita yang diperintah kira-kira berani nggak? Ular besar kemudian suruh nyekel, rapopo, ngobali dadi tongkat neh, mulai ngapusi pripun jenengan. Itulah kelas kita, Nabi Musa tetap dicekel gitu, perintahnya begitu kok, gitu, ya. Nah itu adalah contoh. Ketika yang ketiga, ya, habis dari Torsina, yang kedua, kemudian yang ketiga diperintah kembali ke Torsina, ya, kemudian bersama murid-muridnya. Di surat Toha ayat 82 kalau nggak salah, Nabi Musa datangnya lebih dulu dibanding murid-muridnya. Ditanya Allah Ta'ala, wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa, loh kenapa kamu datang lebih dulu dibanding dengan murid, ya. Nabi Musa menjawab, ya, hum ulai ala athari, itu murid saya di belakang saya. Wa ajitu ilaika litando, dan aku datang lebih dulu kepada engkau supaya engkau ridho padaku, ya. Di pelajaran kita bahwa kita itu kalau beramal hendaklah yang awal-awal, yang lebih dulu. Untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah dan sebagainya. Jadi mari kita pelajari kisahnya nabi-nabi untuk kita teladani. Bukan jalannya engkau orang yang kau murkai, silahkan pelajari banyak ayat yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi, ya. Suruh perang, katanya mau minta suruh perang, malah nggak berani, malah berkata, ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun. Gini aja Nabi Musa, kamu dan Tuhanmu maju perang, saya tak duduk di sini dulu. Nanti kalau kamu udah menang, saya tak ke sana. Disuruh berjuang tuh malah Nabi Musanya disuruh perang, ya, bersama Allah kepada orang-orang Jabari, ya. Itu kan tingkah lakunya orang-orang Yahudi, ya. Kemudian bahasanya itu menghina kepada Nabi Musa dan sebagainya, ya, ngerengek, ya, ataupun istilahnya tidak suka menghadapi barang-barang yang rekoso dan sebagainya. Itu kan sifatnya orang-orang Yahudi. Lah itu harus kita hindari. Demikian juga
orang-orang Nasrani yang mereka menjalankan sesuatu tapi tidak tahu ilmunya, itu harus kita hindari, ya. Terus kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan ketika Nabi kita akan hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian disuruh untuk berdoa, wakul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah aku ke tempat, ke arah yang masuk, tempat masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan juga keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar. Jadi dimanapun kita itu minta dibenarkan, maksudnya ditempatkan di tempat yang benar, ya. Kenapa? Karena kalau kita itu masuk keluar atau kegiatan yang lain dengan cara dan tempat tidak benar, akan mendapatkan berbagai macam keburukan atau dosa, ya. Contohnya Pak, contohnya, ya. Ada orang non-Islam atau orang kafir mau masuk Islam, delalah ketemu dengan orang Islam yang benar akidahnya, yang benar amalannya, maka dia akan berislam dengan baik dan benar. Tetapi kalau ketemu dengan orang Islam yang maaf saja mungkin akidahnya kurang benar, amalannya ya kurang benar, maka jadi mereka akan kurang benar juga. Itu contohnya, ya. Makanya terus disuruh berdoa, kemudian waj'alni min ladunka sultanan nasiron, dan jadikanlah untukku dari sisimu sultanan nasiron, sultan kekuasaan, kemampuan yang akan menjadi penolong. Jadi ketika nanti Nabi sudah hijrah di Madinah, beberapa tahun kemudian Nabi dapat menguasai kota Mekah. Jadi intinya dari hadis ini saya sampaikan bahwa kita ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menunjuki setiap langkah kita, ucapan kita dengan langkah ucapan yang benar. Contoh, kalau ada orang yang minta-minta kepada kita, kita kasih, sekali, 2 kali, 10 kali, 12 kali, kira-kira kita masih ngasih apa enggak? Ya. Pertanyaannya begini, nanti kalau saya kasih terus, nanti namanya tidak mendidik, wong dia itu enggak mau kerja. Tapi kalau enggak saya kasih, wong Allah tuh sudah memberikan rezeki kepada saya, ya. Jadi kadang-kadang kita minta apa? Minta diberi petunjuk menghadapi orang seperti itu bagaimana, ya. Nah, demikian juga kita mendidik anak kita, ya. Bagaimana mendidik anak supaya jadi anak yang soleh solehah, itu kita minta petunjuk kepada Allah Ta'ala, ya. Bahkan nanti ketika kita sudah diberi petunjuk, pentingnya kita mensyukuri, ya. Mensyukuri dari nikmat-nikmat petunjuk, apalagi petunjuk dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah. Contohnya begini, sebelum Ramadan kemarin umpamanya, ya, kita itu kalau sholat wajib tuh hampir nggak pernah pakai sholat sunnah umpamanya. Setelah Ramadan atau di bulan Ramadan kita sering kemudian memperbanyak sholat kita. Terus kita menjadi gemar, menjadi senang untuk sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Setelah Ramadan sholat kita tambah banyak, ya, dengan adanya apa? Sholat tadi. Yang kemarin sebelum Ramadan memandang sholat sunnah itu dengan mata sebelah, artinya namanya sunnah saja kok, nggak dikatakan kan juga nggak apa-apa, ya. Setelah Ramadan kemudian diberi petunjuk, ya memang sunnah, tapi besok kalau kita
sholat wajib kita itu nggak sempurna kalau nggak punya sunnah, ya mau ditambah pakai apa? Emangnya sholat wajib kita sudah sempurna, ya mohon maaf seperti saya kita dan ya itu kira-kira sholat wajib kita yang 5 waktu kira-kira sempurna apa belum? Artinya seperti itu 100% seperti Nabi, gitu, ya kan belum. Nah kalau nggak pakai sunnah, terus besok mau ditambah pakai apa? Ya kalau nggak ada yang nambel, kemudian akan dihisab dengan sebenar-benar hisab dan itu akan mencelakakan pada kita. Jadi dengan adanya petunjuk itu harus kita syukuri, ya. Bahkan cicitnya Rasulullah yang namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu setiap hari sholat sunnahnya itu kurang lebih 1000 rakaat. Ketika ditanya kok bisa begitu, ya dia kemudian menjawab, yo maunya saya itu cuma 2 rakaat. Tapi setelah saya sholat 2 rakaat itu kemudian saya merasakan nikmat dan aku bersyukur dengan sholat 2 rakaat lagi dan seterusnya sampai sebegitu banyaknya, ya. Nah makanya kita juga begitu. Kita ditakdirkan Allah menjadi orang beriman harus bersyukur. Kita mau ngaji itu harus bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak mau ngaji, ya. Kita mau infak juga begitu, ya. Kita bisa sholat juga harus bersyukur, ya. Dan kemudian nanti kalau pada titik syukur yang tinggi, kita akan semakin mengakui bahwa kita itu nggak bisa beramal apapun kecuali atas nikmat kekuatan dari Allah Ta'ala. Kita bisa membaca Quran sehari umpamanya sampai 5 juz itu bukan kehebatan kita, tapi kenikmatan Allah yang diberikan pada kita, ya. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika diberi harta dan kerajaan dengan tawadhu'nya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askur al-akhir. Kita bisa sholat 5 waktu berjamaah, bisa sholat malam dengan istiqomah, itu adalah hadza min fadli rabbi. Semua itu bukan kehebatan kita, tapi adalah petunjuk dan nikmat Allah kepada kita. Kemudian manusia tidak kuasa menentukan baik dan buruk. Di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 188, Allah mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Rasulullah, la amliku li nafsi naf'an wala dhurr." Hakikatnya aku itu tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apakah itu melakukan suatu amal yang memanfaat atau yang memanfaatkan. Illa masya Allah, kecuali apa yang diinginkan Allah. Banyak orang yang niat, Pak, niat nanti malam sholat malam, terus bablas sampai habis subuh baru tangi, ada nggak? Ada, ya. Niat mau berkorban, sudah niat, tapi kemudian uang yang dijaga kemudian ada butuh yang lain, juga bisa begitu, ya. Makanya dalam hal ini kita jangan sampai menyombongkan diri ketika kita mampu untuk melakukan suatu kebaikan, tapi kembalikan bahwa kemampuan kita dalam berbuat kebaikan itu hakikatnya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Semoga dengan begitu kita akan semakin banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terus memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita akan menjadi orang yang semakin iman kepada Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.